Jangan bilang kafir Pak Yahya, ada polisi ini. Polisi juga kalau kafir ke neraka. Jangan bilang kafir Pak Yahya, ada tentara ini. Tentara juga kalau kafir sana di api. Yang masuk surga orang nah itu tuh. Makanya saya nggak pernah tanggapi tuh kafir-kafir menghina saya. Karena bukan kelas jauh langit daripada bumi. Lawan saya itu Paul Yonggicho, Dewan Gereja Dunia, Sekjen dan Ketua Dewan Gereja Dunia. Itu yang lawan saya. Kalau cuma tikus-tikus kafir di Indonesia ini, Allah. Ustadz Yahya Waloni dalam suatu ceramahnya pernah berujar, ada ustadz yang ketika ditangkap polisi nyerah dan pasrah. Tapi ada ustadz yang akan baku hatam dan baku pukul jika ditangkap polisi. Insya Allah katanya. Buktinya? Ustadz Yahya Waloni yang dalam ceramahnya selalu sesumbar dan dengan pedenya menghina Kristen serta pemerintah, serasa dirinya singa padang pasir ini, begitu ditangkap polisi, langsung kena serangan jantung. Bacot aja yang digedein. Nyali ente nyatanya seupil tat. Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel The Clarifikator, channel yang berusaha memberikan klarifikasi ringan. Bagi yang berkenan, dengan rendah hati kami mohon kerelaannya untuk like, subscribe, tekan tanda lonceng dan share, agar kami bisa terus menampilkan klarifikasi-klarifikasi tentang hal-hal yang kontroversial di sekitar kita melalui channel ini. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Di video ini kita akan membahas seorang ustadz mualaf dadakan yang bernama Yahya Waloni. Melihat video-video ceramah ustadz mualaf dadakan Yahya Waloni, yang diantaranya menyebut kristologi sama dengan kristolologi, dan orang kafir di mata Allah adalah selepel binatang, dan lain-lain. Mendengar segala nisaan tersebut, sebagai pengikut Kristus walau tersinggung, kita tidak perlu reaktif dan marah-marah, serta sok-sokan menjadi pembela agama. Kita juga tidak perlu bersikap cemen, merengek-rengek dengan demo berjilid-jilid, minta pengadilan manusia menghukum oknum tersebut. Karena Tuhan kita Maha Kuasa dan Maha Adil. Dan kita percaya agama kita adalah agama yang benar-benar berasal dari ajaran Allah, yang tidak membutuhkan pembelaan manusia. Hanya yang tidak pede, ajaran agamanya berasal dari Allah, serta tidak yakin dengan kekuatan pengadilan dan pembalasan Allah, yang selalu meminta pengadilan manusia untuk mengadili dan menghukum penghinaan atas agamanya. Sebagai manusia yang penuh kelemahan, jabatanmu apa, Dul? Mau sok-sokan membela Allah? Manusialah yang sejatinya membutuhkan pembelaan dan perlindungan Allah. Sebagai manusia, kita cukup berdoa saja seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bila pipi kananmu ditampar, berilah pipi kirimu juga. Yang artinya, jangan membalas kejahatan dengan berbuat jahat juga. Cintailah musuh-musuhmu seperti kamu mencintai diri sendiri. Doakanlah kebaikan kepada orang yang menganiaya, menista dan menghinamu. Ajaran seperti itulah yang sejatinya ajaran dari Allah. Karena seperti tertulis di Injil Roma 12 ayat 19, Allah berkata, "Pembalasan adalah hakku." Maka sebagai pengikut Kristus, kita yakin apa yang ditebar orang, itu juga yang akan dituainya. Seperti yang tertulis di Galatia 6 ayat 7, dan pada Lukas 6 ayat 38, serta Markus 4 ayat 24. Yesus berkata, "Camkanlah, semua ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu." Berdasarkan yang tertulis di ayat-ayat Injil tersebut, maka yakinlah, pedang keadilan Allah pasti lebih adil, dan penghukuman serta pembalasan dari Allah pasti lebih dahsyat dari pengadilan manusia. Para pengikut Yesus sesungguhnya kasihan melihat sang ustadz mualaf dadakan Yahya Waloni ini, yang terlihat tidak lebih hanya seorang pecundang.
Sebagai mantan pengikut Kristus yang murtad dan tersesat, orang ini adalah sosok yang tersisih dan akhir di agama lamanya yang kemudian berpetualang di agama barunya. Yakinlah, apabila saatnya sang ustadz ini jualannya sudah tidak laku lagi di agama barunya, disebabkan pendengarnya sudah cerdas, maka ceramah kotor penuh umpatan dan ujaran kebencian gaya ustadz abal-abal ini pasti tidak akan laku lagi. Maka pecundang tersebut akan mencari agama atau inang baru sebagai lahan petualangan barunya. Tapi sepanjang masih banyak umat yang belum bisa berpikir cerdas, mau saja dibodohi dengan ceramah murahan yang tidak mungkin memberi pencerahan, selain hanya menimbulkan kesombongan karena merasa diri paling suci dan paling benar, serta menimbulkan kebencian dan permusuhan, dan masih ada yang mau mendengar dan mau membayar cocot dan bacot kotornya, maka sang ustadz ini masih aman dan nyaman untuk cari makan di lahan petualangan barunya. Jika pengikut Kristus dianggap orang kafir dan tolol, dan selevel hewan, ustadz ini mengukurnya dari mana? Bukankah segala teknologi maju dan modern diciptakan oleh orang-orang kafir? Termasuk kendaraan yang digunakan untuk sang ustadz ini bepergian, mikrofon dan alat elektronik yang digunakan sang ustadz ini untuk berceramah dan bersumpah serapah, lampu-lampu penerangan yang digunakan untuk beribadah, semuanya dibuat dari teknologi yang ditemukan orang-orang kafir. Maka tidak salah, kata kafir itu sebenarnya bermakna kaya akan firman Allah. Maka berbahagialah dan berbanggalah kaum yang dianggap kafir, karena kaya akan firman, sehingga orang kafir mampu lebih unggul dan semakin di depan di segala bidang. Bandingkan dengan negara-negara asal kaum Kadrun, yang dipuja dan dipuji oleh sang ustadz mualaf dadakan ini, yang sampai sekarang hanya mampu menjadi pembeli, belum mampu menghasilkan teknologi maju dan modern. Sehingga yang bisa kita temukan di pasaran, produk made in Arab hanyalah produk obat kuat. Jadi siapakah yang pintar dan siapakah yang tolol dalam hal ini? Sang ustadz dadakan ini seenaknya menghina Yesus Kristus dengan ungkapan kristologi sebagai kristolologi. Apakah Yesus itu tukang kawin sana kawin sini dengan modus menolong? Apakah Yesus itu punya kebiasaan menggauli budak-budaknya berulang kali? Apakah Yesus itu pedofil yang mengawini anak di bawah umur? Apakah Yesus itu mencontohkan boleh menggauli anak menantunya? Apakah Yesus itu figur yang penuh kecabulan dan penuh obsesi tentang seks, sehingga menganjurkan wanita dewasa boleh menyusui laki-laki dewasa yang bukan muhrimnya, dan menggambarkan surga sebagai tempat pesta seks untuk memuaskan nafsu birahi duniawi? Apakah Yesus itu mengajarkan manusia boleh menghalalkan darah sesama manusia, sehingga Yesus pantas untuk dihina dan direndahkan? Sedangkan yang mencontohkan dan mengajarkan perbuatan seperti itu saja tidak pantas untuk dihina dan direndahkan. Injil Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, Yesus adalah firman dan roh Allah dari surga yang turun ke bumi sebagai manusia. Karena berasal dari surga, maka Injil Ibrani 4 ayat 15, 1 Petrus 2 ayat 22, 1 Yahya 3 ayat 5, Yahya 8 ayat 46, 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan Yesus adalah manusia tidak berdosa. Dan Quran surah 19 Maryam ayat 19 juga mengatakan Isa Al-Masih manusia yang suci. Berdasarkan Injil dan Al-Quran, Yesus atau Isa Al-Masih dikatakan tidak berdosa dan suci. Berarti secara akhlak, pastilah akhlaknya lebih tinggi dari akhlak-akhlak seluruh nabi dan seluruh umat manusia lainnya yang ada di dunia. Jika ada pihak-pihak yang menyangkal pernyataan ini, berarti menyangkal apa yang tertulis di Injil dan Al-Quran. Quran surah 4 An-Nisa ayat 159 mengatakan, tidak seorang pun dari ahli kitab kecuali mereka beriman kepada Isa Al-Masih sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti,
Isa Al-Masih akan menjadi saksi terhadap mereka. Dengan akhlak yang demikian tinggi, seenaknya Yesus dihina dan direndahkan oleh penceramah dadakan dan abal-abal ini. Coba bandingkan akhlak Yesus dengan akhlak para nabi, termasuk junjungan baru sang ustadz dadakan ini. Walaupun akhlaknya tidak mungkin melebihi akhlak Yesus yang tidak berdosa dan suci, toh para nabi tersebut tidak pantas untuk dihina dan direndahkan. Quran Surah 4 An-Nisa ayat 159 mengingatkan agar manusia bertobat semasa masih hidup dan semasa masih ada kesempatan. Jangan malah memperolok-olok Isa Al-Masih. Untuk Ustadz Yahya Waloni, ada baiknya pelajari, pahami, dan bandingkan dulu tinggi atau rendahnya akhlak junjungan sendiri sebelum selalu merendahkan junjungan orang lain. Betul kata Pameo orang-orang tua, orang yang berbadan besar itu otaknya biasanya lebih kecil. Contoh nyata tertulis di Alkitab tentang kisah Daud versus Goliat. Orang yang berotak kecil dengan kenaifannya kadang selalu merasa dirinya paling pintar dan orang lain tolol. Seperti orang gila yang melihat orang waras sebagai orang gila. Padahal sebaliknya, dialah yang sebenarnya gila. Ustadz Yahya Waloni dalam suatu ceramahnya pernah berujar, ada ustadz yang ketika ditangkap polisi nyerah dan pasrah. Tapi ada ustadz yang akan baku hantam dan baku pukul jika ditangkap polisi. Insya Allah katanya. Buktinya? Ustadz Yahya Waloni yang dalam ceramahnya selalu sesumbar dan dengan pedenya menghina Kristen serta pemerintah, serasa dirinya singa padang pasir ini, begitu ditangkap polisi, langsung kena serangan jantung. Bacot aja yang digedein, nyali ente nyatanya seupil tat. Sekedar saran nih kepada Ustadz Yahya Waloni, lebih baik perdalam dahulu ilmu agamamu yang baru berceramah, daripada ceramahmu hanya bermodalkan menjelek-jelekkan agama lama. Dengan memperdalam ilmu agamamu yang baru, maka kamu akan mendapat pelajaran dari Quran Surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik setiap pekerjaan mereka. Mengenai cacian dan nistaan Ustadz mualaf dadakan ini, yang menyatakan orang kafir di mata Allah adalah hewan. Pertanyaannya, kapan, di manakah, dan bisakah sang Ustadz mualaf dadakan ini membuktikan dia pernah bertemu dan berbicara langsung dengan Allah? Jika tidak bisa menunjukkan bukti, maka dapat disimpulkan Ustadz Yahya Waloni ini hanya berhalusinasi, yang membayangkan dirinya dulu mantan kafir, yang berarti mantan hewan juga. Kemudian jadi mualaf karena terobsesi ingin berubah menjadi manusia. Tetapi apakah mungkin hewan bisa menjadi manusia? Itu hanya bisa terjadi di dunia halu. Yang ada, manusia berubah menjadi hewan seperti di dunia pesugihan pengikut setan, atau manusia yang berhati hewan. Sehingga segala isi ujarannya dipenuhi dengan penghuni kebun binatang seperti cocot dan bacotnya Ustadz Yahya Waloni ini. Jika dia mengatakan ajarannya itu berdasarkan wahyu Allah di kitab suci, maka perlu dipertanyakan, Allah seperti apa yang menganggap manusia ciptaannya sendiri selevel hewan? Tentu jauh berbeda dengan Allahnya orang Kristen yang selalu mengajarkan agar mengasihi sesama manusia dan seluruh makhluk ciptaannya. Contoh konkret manusia berhati hewan di dunia ini juga bisa dilihat pada teroris-teroris pelaku bom bunuh diri seperti kelompok JAD, JAT, ISIS, Boko Haram, dan sebagainya, kelompok-kelompok radikal yang selalu membawa-bawa simbol agama dalam melakukan aksi terornya. Kelompok tersebut mengatakan kelakuan biadab dan hewan mereka atas perintah agama. Nyatanya, kelompok-kelompok teroris tersebut bukan orang kafir kan? Jadi yang sejatinya selevel dengan hewan
orang kafir, atau teroris-teroris beserta segolongannya tersebut. Di Kristen, jangankan pemuka agama seperti pastor dan pendeta, umat saja dilarang untuk mengeluarkan ujaran dan ucapan kotor, caci maki dan sumpah serapah kepada sesama manusia dan seluruh makhluk hidup ciptaan Allah. Jika seseorang tersebut berposisi sebagai imam Kristen, sekali saja mengeluarkan ujaran-ujaran kotor seperti Ustadz Yahya Waloni ini, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari posisi dan status imam Kristennya. Minimal, umat atau jemaatnya bisa bersurat kepada institusinya agar imam tersebut disanksi dan dikeluarkan dari wilayah pengembalaannya. Itulah mengapa Ustadz Yahya Waloni ini adalah sejatinya umat akhir, sehingga tersingkir dari agama lamanya. Ceramah-ceramah kotor sang Ustadz mualaf dadakan ini justru akan menjadi dakwah kebaikan bagi agama lamanya dan membuat citra buruk yang memalukan bagi agama barunya. Indikasinya mulai terasa pada saat oknum-oknum ustadz hanya sibuk menjelek-jelekkan agama lain. Agama yang dijelek-jelekkan justru panen pembaptisan. Dengan masifnya orang murtad yang bertobat menerima Yesus, tanpa disadari terjadi seleksi kualitas. Umat yang cerdas dan mampu berpikir kritis cenderung akan murtad dan bertobat jika selalu dijejali ujaran-ujaran yang menjelek-jelekkan agama lain. Yang tidak berkualitas dan tidak mampu berpikir kritis saja yang masih bertahan, yang memang senang dimainkan emosinya dan senang mendengar ceramah-ceramah murahan yang tidak mencerahkan dan tidak mencerdaskan tersebut. Karena ucapan-ucapan kotor, caci maki, sumpah serapah adalah sejatinya ujaran yang disukai setan. Seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan perbendaharaan yang jahat karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita tahu sifat-sifat jahat adalah sifat iblis. Kepada umat, gunakanlah akal sehat dan cerdaslah. Hanya orang dungu yang bisa dan mau dibodohi pecundang. Pecundang mengajar orang dungu, maka akan menghasilkan orang pandir dan bebal. Seperti yang dikatakan seorang filsuf muslim yang bernama Ibnu Rushd, untuk menguasai orang bodoh, bungkuslah yang batil dengan agama. Jadi menurut filsuf ini, hanya orang bodoh yang mudah dan mau ditipu dengan simbol-simbol agama, walaupun yang dibungkus dengan simbol-simbol agama tersebut adalah sesuatu yang batil. Jadi jangan mudah percaya begitu saja terhadap seseorang yang selalu membungkus ujaran kotornya dengan dalil-dalil agama. Apalagi dengan dalil-dalil agama yang lain yang tidak dipahami umat yang berbeda agama. Oknum tersebut sengaja mengaduk-aduk emosi umat dengan dongeng bohongnya yang dibungkus agama. Apakah info yang disampaikan itu benar atau kebohongan yang menyesatkan tidak penting baginya. Yang penting, umat pendengarnya senang dan bertepuk tangan, dan dia akan sering mendapat panggilan ceramah demi memenuhi pundi-pundi uangnya. Ayo berpikir kritis, karena tidak ada sebuah bangsa dan negara di dunia ini bisa maju jika rakyatnya didominasi orang-orang pandir dan bebal. Mengaca dirilah dahulu, hai Ustadz Yahya Waloni, sebelum engkau selalu mentolol-tololkan dan menghewan-hewankan orang lain. Sudah menjadi sunatullah, satu jari yang kau tunjukkan ke orang lain, pada saat bersamaan ada 3 jari lain yang menunjuk ke dirimu sendiri. Berceramahlah dengan elok, bukan dengan memperolok-olok. Berceramahlah dengan merangkul hati, bukan dengan memukul hati. Ingat juga kalimat lakum dinukum wal yadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bukan bait-bait puisi yang hanya indah diucapkan, tapi tidak mampu dilaksanakan secara konsekuen. Hanya orang munafik yang antara kata dan tindakannya selalu berbeda. Dan munafik adalah salah satu sifat yang paling dibenci Allah.
Seyogianya, ustadz-ustadz mualaf sejenis Yahya Waloni ini, yang ceramahnya hanya bermodal menjelek-jelekkan agama lamanya, menjadi tugas Majelis Ulama Indonesia untuk membina mereka agar memiliki adab dan tutur kata yang santun, serta dibekali ilmu agama yang baru, yang sesuai dengan keilmuan agama Islam yang cukup dan standar. Barulah diizinkan dan diberi mimbar untuk berceramah. Setelah begitu lama dan begitu banyak mimbar ceramah yang dilakukan oleh Ustadz mualaf dadakan abal-abal Yahya Waloni dan sejenisnya, dibiarkan berjalan dengan lancar jaya dan mantap jiwa, begitu Ustadz Yahya Waloni ditangkap polisi, barulah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa Yahya Waloni bukan ustadz dan ilmunya belum memenuhi standar. Kemana saja Majelis Ulama Indonesia selama ini? Kok baru sekarang bersikap setelah polisi bertindak? Apakah ini akibat begitu mudahnya orang mengaku ustadz dan menjadi ustadz? Setelah gelar ustadznya tidak diakui Majelis Ulama Indonesia, maka kita tunggu dan lihat sikap si Yahya Waloni ini. Apakah masih setia kepada Islam, ataukah dia akan mencari inang atau wadah petualangan baru? Seperti setelah gelar pendeta Kristennya tidak diakui karena abal-abal dan dianggap umat akhir di agama Kristen, Yahya Waloni tiba-tiba menjadi ustadz mualaf dadakan di agama Islam. Menarik untuk kita tunggu dan cermati bersama. Demikian video ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih dan Maha Penyayang memberkati kita semua. Amin.